Hai semua, Mr. E di sini. Armor Batman udah, sekarang kita pindah ke armor Iron Man. Kali ini gua mau bahas list-list armor terkuat milik Iron Man. So everyone, inilah dia, nonton trivia. Ke-10, Mysterium Armor atau Sentinel Buster. Setelah Fei Long mengambil alih Stark Unlimited dan secara resmi memiliki hak paten dari Iron Man, dia mulai menggunakan teknologi Iron Man untuk menciptakan Sentinel Anti-Mutant dalam rencananya mencegah dominasi mutant di dunia. Di momen ini, Tony yang bekerja sama dengan Emma Frost menemukan eksistensi logam Mysterium, logam mutant dari White Hot Room yang ditemukan oleh ayahnya dulu, dan setelah memiliki Mysterium, Tony mulai menciptakan armor model 72 atau Mysterium Armor yang dilengkapi dengan model 73 yaitu Sentinel Buster. Dan karena terbuat dari Mysterium yaitu logam yang berasal dari White Hot Room yaitu alam setelah kematian dan tempat dari Phoenix Force, armor Mysteriumnya ini bisa dikatakan sebagai salah satu armor Iron Man dengan durability terkuat karena armornya kebal dari adamantium, salah satu logam terkuat di Marvel. Captain Marvel tidak bisa membengkokkannya, kebal dari sihir, bahkan bisa menembus Spider Sense. Dan dilengkapi dengan Sentinel Buster yang juga terbuat dari Mysterium, armor ini bisa dengan mudah menghancurkan Stark Sentinel Mark II yang didesain untuk menghadapi para mutant. Ke-9, Fin Fang Foom Buster. Ketika sedang melakukan uji coba IBS System bareng idolanya Andy Bang, Fin Fang Foom tiba-tiba datang menyerang Manhattan yang membuat Tony meluncurkan armor Iron Man model 3FB atau bisa disebut sebagai Fin Fang Foom Buster. Mirip seperti Buster series lainnya, armor ini dikirim dalam bentuk sekelompok modul armor terpisah yang dilengkapi meriam repulsor yang ketika bergabung, armor ini punya tinggi dan ukuran yang hampir menyetarai Fin Fang Foom. Armor ini didesain untuk menyerang Fin Fang Foom dengan cepat, punya daya serang yang mampu memukul mundur monster tersebut, bagian tangannya punya electric discharge atau ledakan listrik untuk menyerang, namun sayangnya, ketahanan armor ini tidak begitu kuat menahan serangan Fin Fang Foom yang membuat armornya hancur ketika terkena serangan monster tersebut. Ke-8, Endosim Armor. Setelah sihir milik Scarlet Witch tidak sengaja memutarbalikkan moral orang-orang dalam event Avengers and X-Men Axis, Tony yang menjadi jahat menciptakan virus bernama Extremis 3.0 yang membuat kejahatan meningkat. Selain itu, Tony juga menciptakan Endosim Armor, armor dari logam cair yang mirip seperti simbiot yang juga bisa memancarkan virus tersebut, di mana armor ini terhubung langsung dengan pikirannya yang membuat armornya bisa dikendalikan dari jarak jauh serta bisa mengeras dan cair sesuai keinginannya. Ketika penutup wajahnya tidak digunakan, armor ini dilapisi oleh grafin yang tahan dari tembakan meski itu tepat di depan wajahnya. Repulsor dari armor ini juga cukup kuat untuk menumbangkan Havoc yang bisa menyerap energi, durability-nya tahan dari serangan petir storm, bahkan tahan dari Soul Hammer yang menyerap panas matahari. Ke-7, model Prime Armor. Ketika Riri Williams yang baru berumur 15 tahun bisa mereverse engineering armor-armor lamanya, Tony yang egonya kesenggol langsung mendekam di workshopnya untuk menciptakan armor baru. Model 51 atau model Prime pun tercipta, di mana armor ini adalah gabungan dari seluruh versi lama armornya yang membuatnya bisa berubah bentuk dan warna sesuai keinginan agar lebih versatile di setiap misi. Armor ini terbuat dari nanotech yang membuatnya bisa disimpan di jam tangannya, bisa menciptakan senjata sesuai kebutuhan, bisa berubah bentuk seperti menjadi Hulkbuster, atau bahkan armor samurai bisa menjadi transparan dan punya stealth mode. Armor ini juga bisa melesat melebihi kecepatan suara, dan armornya juga bisa dengan cepat memperbaiki dirinya. Ke-6, Iron Destroyer. Iron Destroyer pada awalnya adalah Iron Man Model 37 atau Bleeding Edge Armor yang terbuat dari nanotech dan tersimpan di dalam tubuh Tony. Tapi dalam event War of the Serpent, untuk mengalahkan The Serpent, Odin membiarkan Tony mengakses Nidavellir dan mempersilakannya menciptakan apapun yang dia mau. Tapi alih-alih mengupgrade armornya secara konvensional, Tony malah menyeburkan dirinya ke dalam tungku berisikan uru cair, yaitu logam sihir yang digunakan oleh para dewa untuk menciptakan senjata.
Untungnya Tony tidak mati di situ dan dia keluar dengan versi baru dari armornya yang dilapisi oleh uru. Armor ini dinamai Iron Destroyer, di mana lapisan uru di armornya bukan hanya membuat ketahanan dari armornya semakin kuat, tapi juga bisa membuat armornya kebal terhadap sihir dan bisa menyerap sihir untuk ditembakkan kembali. Kelima, Thor Buster Armor. Setelah kematian Odin dan Thor menjadi Raja Asgard, dia memutuskan untuk menggabungkan Asgard dengan bumi untuk mengembalikan esensi dari dewa-dewa Asgard, yaitu disembah. Karena itu, Thor mulai ikut campur dalam urusan manusia, mulai dari menghentikan diktator, membantu menyembuhkan orang-orang, sampai menciptakan sumber energi bersih menggunakan bebatuan Asgard. Dia juga memberikan sedikit potongan batu itu pada Tony, berharap Tony bisa mereplikanya demi kepentingan manusia, tapi alih-alih mereplikanya, Tony malah menciptakan armor yang ditenagai batu itu, yang mana membuat armornya memiliki kekuatan yang mirip seperti Mjolnir. Ketika Thor mulai kelewatan setelah sekelompok pemujanya ditindas, Tony terpaksa menggunakan Thor Buster untuk melawan temannya sendiri, di mana serangan dari armornya ini sanggup membuat Thor terpental, bisa menahan serangan Mjolnir, dan sanggup bertarung cukup lama dengan Thor yang memiliki Odin Force. Keempat, Celestial Hulkbuster Armor. Ketika Null menginvasi bumi, Tony menggunakan virus ekstremisnya untuk mengambil kendali mayat Celestial yang berada di bawah kendali dari Null. Setelahnya, mayat itu dia ubah menjadi portal ke dimensi lain, tapi setelah Hulk kabur menggunakan portal itu, Tony memutuskan untuk mengubah mayatnya menjadi Hulkbuster setelah Hulkbusternya gagal menghentikan Hulk. Dengan Hulkbuster barunya itu, Tony dengan mudah menghandle Hulk, serangannya dengan mudah melempar Hulk, peluru-pelurunya dengan mudah menembus tubuhnya, tapi karena campur tangan Thor dan Odin di Mjolnir, Celestial Hulkbusternya mengalami critical damage. Sampai akhirnya, Hulk berubah menjadi bom gamma yang setara dengan 300.000 gamma bom, dan meski rusak parah, tapi armor ini berhasil melindungi Tony dari ledakan itu. Ketiga, Godkiller Armor. Godkiller Armor pada awalnya adalah senjata yang dibuat oleh The Aspirant ketika Celestial War terjadi. Armor ini begitu kuat sampai bisa membuat Aspirant unggul dalam perang, tapi ketika bagian armornya dilucuti untuk menciptakan armada, perang saudara terjadi di kubu Aspirant yang membuat Celestial mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan Aspirant. Setelahnya, armor ini disimpan di Aspirant Dyson Sphere selama ribuan tahun, dan Tony yang dianggap sebagai anak rekayasa Recorder 451 diminta oleh 451 untuk mengendarai itu, tapi karena dia bukanlah anak rekayasanya, 451 mengirim armor itu ke dimensi lain. Setelahnya, Tony menciptakan armor berdasarkan Godkiller Armor itu yang dia namai Godkiller MK2, di mana dia menggunakan itu untuk melawan Dark Celestial yang menyerang bumi. Kedua, Godbuster Armor. Ketika menciptakan dunia virtual bernama Escape, Tony juga menciptakan sistem untuk mengaturnya bernama Motherboard menggunakan AI Mistress dari Arsenal. Tapi ketika controller meretas Escape dan merusak Motherboard, AI itu menjebak Tony di dalam Escape dan menjadi overprotective padanya setelah mengambil bentuk ibu dari Tony. Setelah Tony berhasil melepaskan diri dari pengaruh Motherboard, dia mulai memanipulasi realita di Escape, menciptakan Godbuster Armor untuk melawan Motherboard yang merupakan Tuhan di Escape, dan dengan armornya itu, Tony bisa menghancurkan Motherboard. Tapi tidak berhenti di situ, setelah berhasil keluar dari Escape, Tony menciptakan Godbuster itu di dunia nyata untuk mengalahkan controller yang semakin kuat setelah menyerap energi dari pengguna Escape, di mana armornya ini dengan mudah mengalahkan controller, tapi karena armor ini terlalu kuat, di mana kekuatannya tidak terukur, Tony yang merasa armor ini tidak cocok berada di dunia, langsung menghancurkannya sesaat setelah dia mengalahkan controllers. Dan sebelum ke nomor 1, kita ada honorable mention, yaitu The Model 68 atau Virtual Armor, armor yang sepenuhnya terbuat dari hologram, dan juga Phoenix Killer, armor yang dibuat oleh Tony untuk mengatasi Phoenix Force yang datang ke bumi. Dan di nomor 1, tentu saja Iron God.
Ketika mengetahui kalau Korvac, sang cyborg dari masa depan mengincar cosmic power untuk menjadi dewa, Living Tribunal mengirim Tony dan beberapa hero ke TA-2, yaitu pesawat dari Galactus, untuk menghentikan usaha Korvac. Dan meski awalnya terlihat berhasil di mana Tony menyerang Korvac dengan brutal hingga menghancurkan tubuhnya, tapi Korvac berhasil meraih cosmic powernya dan berubah menjadi dewa. Tahu seberapa bahayanya ini, Tony memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim, yaitu ikutan menjadi dewa, dan terlahirlah Iron God. Dia mulai duel dengan Korvac, di mana pertarungan mereka menghancurkan banyak planet, sampai akhirnya pertarungan mereka dihentikan oleh para abstract entities, di mana Korvac dibawa oleh mereka. Iron God armor ini bisa dibilang merupakan armor terkuat dari Tony, meskipun sebagian orang bilang kalau ini nggak bisa disebut armor, karena Tony sendirilah yang berubah menjadi dewa. Menurut lu gimana? Komen di bawah. So, itulah semua trivia dari armor-armor punyanya Tony Stark. Kalau mau koreksi, kritik, atau saran bisa komen. See you, Mr. Ray. Bye-bye.